semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai karbohidrat. Ini adalah makromolekul kedua yang akan dibahas. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu bahwa karbohidrat itu asal katanya dari karbo dan hidrat. Jadi, awalnya karbohidrat itu dianggap sebagai hidrat karbon atau karbon yang mengikat molekul air dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi, selama beberapa lama karbohidrat itu diyakini rumus umumnya adalah karbon sejumlah N yang mengikat sejumlah molekul air. Atau rumus umumnya seperti itu. Nah, tapi sayangnya kalau karbon itu beneran ada suatu senyawa hidrat, ternyata senyawa hidrat itu kalau dipanaskan airnya akan menguap. Dan kalau diberi air lagi akan terbentuk kembali senyawa hidratnya. Tapi tidak demikian dengan karbohidrat. Karbohidrat itu kalau dipanaskan dia tidak stabil terhadap pemanasan, dia langsung berubah bentuk. Jadi sejak saat itu karbohidrat tidak dianggap lagi sebagai hidrat karbon. Nah, nama lain dari karbohidrat adalah sakar atau sakarida. Ini asalnya dari bahasa Arab, artinya adalah gula. Nah, atau dalam bahasa Latin itu disebutnya ous atau osa. Nah, ini arti yang sebenarnya adalah sebenarnya seperti ini. Tapi karena sering dipakai, jadi kita familiar dengan istilah glukosa, sukrosa, fruktosa. Nah, kita biasanya menyebut senyawa-senyawa yang termasuk kelompok gula ini dengan akhiran osa atau dengan awalan sakarida. Oke. Nah, sekarang kita lihat karbohidrat itu apa. Tentu kita udah pernah dengar bahwa karbohidrat itu sebenarnya adalah sumber energi utama. Karena ini adalah sumber energi yang paling cepat atau paling mudah dibongkar dalam tubuh untuk kita mendapatkan energi. Nah, rata-rata kebutuhan karbohidrat per hari untuk orang dewasa adalah sekitar 300 sampai 400 gram. Ini jauh lebih banyak ya dibandingkan protein. Protein kemarin kita bahas jumlahnya lebih sedikit dari ini. Nah, kalau kita lihat bahan makanan apa saja sih yang mengandung karbohidrat, ini saya udah kasih contoh dari beberapa bahan makanan per 100 gramnya. Ternyata kandungan karbohidratnya sebagai berikut nih. Yang paling tinggi gula pasir ya atau sukrosa. Kemudian ada nasi putih, ada brown rice, ada nasi merah, nasi hitam, kentang, ubi, singkong. Nah, bahan-bahan makanan ini semuanya mengandung karbohidrat. Kalau sekarang udah tahu kebutuhannya sehari 300 sampai 400 gram, berarti kita bisa ngitung sendiri ya. Jumlah maksimal yang kita bisa konsumsi setiap hari untuk bahan makanan ini berapa. Oke, berikutnya ada istilah yang mungkin kita jadi sering dengar ya belakangan ini. Istilahnya itu namanya glycemic index atau GI biasanya. Nah, ini adalah indeks seberapa cepat makanan menaikkan gula darah. Jadi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat, nanti karbohidrat itu dicerna di dalam tubuh dan dia menjadi molekul gula. Jadi monomer-monomernya lagi. Nah, ini beberapa bahan makanan udah dihitungin nih indeks GI-nya. Ini saya nyuplek dari buku I Hate Diet yang nulisnya Julia Baldstone. Bagus banget nih kalau mau baca. Ini casual banget bukunya, nggak terlalu scientific. Kalau kalian suka baca tapi nggak terlalu interest dengan sains, mungkin itu lebih ringan ya. Nah, dia udah merangkumkan nih, ada buah-buahan dengan indeks GI-nya. Makin tinggi indeks GI-nya atau makin mendekati 100, itu artinya bahan makanan tersebut makin mudah menaikkan kadar gula dalam darah. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini juga gula-gula atau pemanis yang biasanya digunakan. Indeks GI-nya ternyata yang paling tinggi ada di situ ya, maltodextrin. Itu lambangnya sih ada di nasi, berarti ya memang di nasi putih biasanya ya. Kemudian glukosa dan yang paling rendah di situ ada stevia. Nah, di situ ada xylitol. Nanti akan saya bahas sedikit juga di senyawa yang akhirannya ol atau punya gugus alkohol. Nanti di video berikutnya mungkin ya. Nah, ternyata setiap 1 gram karbohidrat yang kita konsumsi itu bisa menaikkan kadar gula darah 3 sampai 4 mg per desiliter atau per 100 ml. Kadar gula darah orang normal sebelum makan itu harusnya sekitar 70 sampai
90 mg per desiliter. Dan setelah makan nanti dia akan naik maksimal sampai 130 mg per desiliter. Nah, itu adalah ambang yang masih bisa ditoleransi oleh tubuh kita atau oleh hormon insulin yang ada di pankreas kita. Nah, kalau konsumsinya terlalu banyak, nanti bisa ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang paling sering terjadi adalah jadi hormon insulinnya tidak bekerja dengan baik lagi, jadi insulinnya jadi malas bekerja. Nah, itulah yang nanti menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Jadi makanya kita perlu banget mengatur jumlah konsumsi karbohidrat, karena kalau terjadi hiperglikemia atau gula darah yang kadarnya berlebih, nanti fungsi hormon insulinnya terganggu. Jadi bayangkan aja kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, zat yang ngantri untuk dimetabolisme di dalam tubuhnya itu makin banyak. Sampai akhirnya tubuhnya udah nggak bisa lagi memetabolismenya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ditumpuk. Nah, sebagai informasi, gula ini kalau ditumpuk di dalam tubuh ada mekanismenya yang namanya gluconeogenesis. Mungkin kalian pernah dengar di biologi ya. Jadi nanti gula itu akan ditimbun dalam bentuk lemak di dalam tubuh. Nah, kalau udah terus-menerus sampai akhirnya hormon insulinnya udah resisten, udah nggak bisa lagi bekerja dengan baik, nanti muncul penyakit-penyakit seperti penyakit ini ya. Awalnya adalah gagal ginjal, jantung, dan sebagainya. Sorry, ini ada sedikit typo. Ini seharusnya hiperglikemia. Oke. Nah, tapi sebaliknya kalau kadar gula darah terlalu rendah juga ya nanti bisa terjadi hipoglikemia. Nah, ini kemungkinan bisa jadi karena hormon insulin seseorang memang berlebih secara genetis atau memang kurang asupan karbohidrat. Jadi diet yang tidak seimbang biasanya atau pola makan yang tidak seimbang. Nah, ini biasanya gejala-gejalanya pusing, lemas, kejang otot, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan mempelajari penggolongan karbohidrat. Karbohidrat ini adalah polimer. Masih ingat polimer? Polimer itu bagian yang banyak dan berulang. Polimer itu dibentuk atau dibangun dari monomer. Nah, monomernya itu disebutnya monosakarida. Mono artinya satu, sakarida itu gula. Nah, jenis ikatan antar monomernya itu disebutnya ikatan glikosida. Kalau dalam protein kemarin kan ikatan peptida namanya. Kalau di sini namanya ikatan glikosida. Jenis polimerisasinya polimerisasi kondensasi. Jadi memerlukan dua monomer yang punya dua gugus fungsi dan akan melepaskan molekul air di sini. Nah, jika dihidrolisis, jadi karbohidrat itu bisa dipecah dengan air atau dihidrolisis. Nah, kalau karbohidratnya jenis yang tidak dapat dihidrolisis, itu berarti kita akan menyebutnya monosakarida karena dia adalah sudah bagian terkecil dari polimernya. Tapi kalau bisa dihidrolisis dan menghasilkan dua monosakarida atau sebuah dimer, maka akan disebut disakarida. Nah, kalau dihidrolisis dan hasilnya banyak monosakarida, nanti disebutnya polisakarida. Nah, kalau berdasarkan jumlah atom karbon per molekulnya, karbohidrat itu bisa digolongkan menjadi triosa, ini artinya 3 atom karbon per molekul. Tetraosa berarti 4 atom karbon per molekul. Pentosa 5, heksosa artinya 6. Nah, ini adalah penggolongan berdasarkan jumlah atom karbon per molekulnya. Nah, kalau berdasarkan gugus fungsinya, ada molekul gula yang mempunyai gugus aldehida, jadi disebutnya aldosa. Aldonya dari aldehida, osanya itu gula. Jadi aldehida dan osa disingkat aldosa. Dan ada juga nanti yang punya gugus keton. Jadi nanti disebutnya ketosa. Keto itu dari keton, osanya dari gula. Nah, kemudian bagaimana caranya mengidentifikasi adanya karbohidrat pada sampel? Nah, yang pertama ujinya secara umum bisa dilakukan dengan uji yang namanya uji Molis. Uji Molis ini akan melihat apakah secara umum
sampel kita mengandung karbohidrat atau enggak. Nah, nanti setelah direaksikan biasanya akan terbentuk 2 lapis larutan yang tidak saling homogen. Nah, kalau di bidang batasnya ada lapisan yang seperti cincin warnanya merah ungu, berarti bahan makanan tersebut setelah diuji dengan uji molis terbukti mengandung karbohidrat. Nah, yang kedua ini disebutnya uji gula preduksi. Jadi ceritanya gulanya ini akan mengalami oksidasi. Gulanya ini akan menjadi reduktor. Nah, biasanya gula itu akan mereduksi reagen Fehling atau Benedict. Kalau kalian masih ingat, reagen Fehling ini adalah reagen yang bereaksi dengan gugus aldehida. Jadi aldehida kalau direaksikan dengan Fehling dia akan mengalami oksidasi. Fehlingnya sendiri tereduksi gitu. Jadi kalau suatu gula bereaksi dengan Fehling berarti dia mengandung gugus aldehida. Nah, gula yang mengandung gugus aldehida itu disebutnya gula pereduksi. Nah, ini sekedar mengingatkan, gugus aldehida itu kalau dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, biasanya oksidasinya itu menggunakan oksidator yang nggak terlalu kuat juga bisa. Biasanya Fehling atau di sini ya reagen Benedict disebutnya. Nah, kalau positif atau mengandung gugus aldehida nanti akan dihasilkan endapan merah bata, endapan tembaga 2 oksida. Tembaga 1 oksida. Rumus molekulnya Cu2O. Oke. Berikutnya, ini jadi loncat ke atas ya. Nah, kalau reaksi Benedict ini biasanya digunakan untuk memeriksa adanya gula dalam urin. Nah, gula apa saja yang akan bereaksi positif terhadap Fehling? Tadi udah disebut semua yang merupakan aldosa atau semua yang mengandung gugus aldehida, kecuali polisakarida. Jadi gula yang merupakan polimer atau yang terdiri dari banyak sekali monomer itu biasanya walaupun punya gugus aldehida tidak akan teridentifikasi oleh reaksi Fehling karena bayangkan aja aldehidanya itu kan cuma di ujung. Anggap aja gitu aldehidanya cuma di ujung. Nah, gugus yang lainnya sepanjang-panjangnya ke belakangnya itu nggak ada lagi gugus aldehidanya. Jadi kalaupun bereaksi dengan Fehling nggak akan terlalu kelihatan. Jadi dianggapnya tidak terlalu terlihat. Berikutnya uji amilum. Uji amilum ini spesifik. Jadi kalau amilum ini adalah salah satu contoh polisakarida. Nah, amilum ini kalau direaksikan dengan iodin dia akan berwarna biru atau ungu. Nah, ini amilum ini adalah karbohidrat. Jadi uji amilum digolongkan uji karbohidrat juga. Oke ya, jadi kita udah belajar tadi tentang definisi karbohidrat. Asal katanya itu apa. Kemudian kenapa jadi tidak disebut lagi hidrat karbon. Terus kenapa dia disebut sumber energi utama. Ini bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Glycemic index atau seberapa cepat sebuah makanan menaikkan kadar gula darah. Terus kenapa sih kita perlu mengatur konsumsi gula darah atau mengkonsumsi gula atau mengatur kadar gula darah. Kemudian kita juga belajar penggolongan karbohidrat. Ingat karbohidrat ini adalah suatu polimer. Monomernya adalah nanti kita akan belajar tentang monomernya di video berikutnya. Nah, ini tadi penggolongannya. Kemudian uji atau identifikasinya.